Bayangkan, ada seorang manusia yang berdiri di depan rakyatnya dan berkata, Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, maka sembahlah aku. Ia membangun kerajaan di atas sungai Nil sebagai alat kekuasaan. Tapi pada akhirnya, ia tenggelam bersama kekejaman dan kesombongannya. Fir'aun, Raja Mesir yang disebut dalam 3 kitab suci dalam Al-Quran, namanya menjadi simbol kehancuran karena kesombongan. Tapi siapa sebenarnya Fir'aun? Apakah dia benar-benar Ramses II? Apakah kisah Musa dan Laut Merah hanya mitos? Mari kita bongkar sejarahnya. Dari naskah kuno, temuan arkeologi, hingga ayat-ayat langit yang menyimpan rahasia besar tentang raja yang mengaku Tuhan. Kata Fir'aun bukanlah nama seseorang, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir kuno, mirip dengan kaisar di Romawi atau raja di berbagai kerajaan. Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling maju di masanya, dikenal dengan piramida, megahnya, kuil-kuil raksasa, dan sistem irigasi yang canggih berkat sungai Nil. Firaun pada umumnya dianggap sebagai titisan dewa, atau setidaknya perantara antara manusia dan dewa. Kekuasaan mereka mutlak, baik dalam politik, agama, maupun militer. Dalam bahasa Mesir kuno, Firaun berasal dari kata Per'a, yang berarti rumah agung. Istilah ini mulai digunakan sekitar dinasti ke-18, sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Setiap Fir'aun memiliki 5 nama resmi, seperti nama lahir, nama kerajaan, nama ilahi, nama simbolik, dan nama kebangsaan. Tapi dalam sejarah Islam, hanya ada satu Fir'aun yang disebut sebagai simbol keangkuhan mutlak, yaitu Fir'aun yang menghadapi Nabi Musa. Ia bukan hanya sekadar penguasa, tapi ia adalah manusia yang menganggap dirinya Tuhan. Mesir kuno terbagi menjadi lebih dari 30 dinasti. Ada 3 masa keemasan yang dikenal dalam sejarah, yaitu dinasti lama sebagai tempat lahirnya piramida, dinasti pertengahan yaitu stabilitas dan seni, dan dinasti baru yang masuk ke dalam masa kejayaan militer, termasuk zaman Fir'aun dan Nabi Musa. Ramses II, yang dikenal sebagai Ramses Agung, memerintah selama 66 tahun. Ia membangun kuil-kuil megah seperti Abu Simbel. Tapi Ramses bukan hanya pembangun, ia juga penakluk yang memerintah Mesir kuno dengan tangan besi. Setelahnya, anaknya bernaptah naik tahta. Namun, beberapa sejarawan menyebutkan kalau dialah Fir'aun yang tenggelam pada saat menyekutukan Nabi Musa, dan jasadnya ditemukan masih utuh karena kebesaran Allah. Firaun adalah tokoh yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, lebih dari 70 kali. Bukan karena dia tokoh utama, melainkan karena karakter dan kesombongannya adalah peringatan dan pembelajaran untuk kita. Dalam Quran Surat An-Nasyat ayat 2, Allah berfirman tentang kesombongan Firaun, Ana Robbukumul Alayang, artinya, Aku adalah Tuhan kalian. Dan karena kezalimannya, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 4, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi sepakat bahwa Fir'aun adalah contoh paling nyata dari manusia yang melampaui batas kekuasaan dan akal sehat. Di tengah masa kejayaannya, Firaun bermimpi atau mendapatkan ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Karena ketakutan dan kezalimannya, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel dan hanya biarkan bayi perempuan yang hidup. Namun, di tengah perintah zalim Fir'aun, lahirlah seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang diberi nama Musa. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 7, Allah memerintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk menghayutkan Nabi Musa ke sungai Nil agar ia selamat. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Namun, karena ketakutan Fir'aun akan kelahiran bayi laki-laki, justru Nabi Musa dibesarkan di istana Fir'aun oleh istrinya, Asyah. Ketika menemukan Nabi Musa kecil, Asyah memohon agar Musa tidak dibunuh oleh Fir'aun. Ia bahkan berjanji akan memberikan hadiah besar
atau memenuhi apapun yang diinginkan jika ada yang bisa mencarikan ibu susuan untuk Musa. Setelah dewasa dan melewati berbagai ujian, Musa alaihissalam kembali ke Mesir dengan tugas yang sangat berat, yaitu mendakwahi Firaun dan kaum Bani Israel, serta membebaskan kaum Bani Israel dari penindasan Firaun. Musa diangkat menjadi nabi dengan mukjizat, tongkatnya dapat berubah menjadi ular dan tangannya bercahaya. Namun, tidak hanya menolak, tapi Firaun juga menuduh Musa sebagai penyihir dan penipu. Firaun menantang Musa untuk beradu sihir dengan para penyihirnya, tapi mereka kalah dan akhirnya tunduk kepada Musa. Para penyihir itu pun dibunuh oleh Firaun. Penderitaan umat Musa makin menjadi-jadi, hingga Allah memerintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Allah memerintahkan Nabi Musa dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 23 sampai 24. Maka berjalanlah kamu Musa dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka adalah bala tentara yang akan ditenggelamkan. Ketika Firaun dan pasukannya mengejar Bani Israel, mereka sampai di tepi Laut Merah. Disinilah keajaiban terbesar terjadi. Di saat rombongan Nabi Musa terdesak, dan dengan keyakinan Nabi Musa bersabda, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbelahlah lautan itu. Karena kesombongannya lebih besar dari akalnya, Fir'aun ikut masuk ke tengah laut bersama pasukannya, mengejar pasukan Musa. Namun begitu Musa dan kaumnya selesai menyeberang, Allah memerintahkan lautan untuk kembali seperti semula. Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Dan saat itu, Fir'aun berkata, "Aku percaya kepada Tuhannya Musa," tapi semuanya sudah terlambat. Taubat Firaun tidak diterima karena dilakukan pada saat sekarat dan melihat azab. Allah hanya menyelamatkan tubuhnya untuk dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Para sejarawan masih berdebat, siapakah Fir'aun sebenarnya? Terdapat dua kandidat kuat, yaitu Ramses II dan Merneptah yang merupakan anak Ramses, seorang peneliti, Dr. Maurice Bucaille. Pada tahun 1970, menemukan bahwa mumi Merneptah menunjukkan tanda-tanda kematian mendadak tanpa luka terbuka. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, jasad ini tidak membusuk. Dan Al-Quran pun menyatakan dalam surah Yunus ayat 92, "Hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang sesudahmu." Al-Quran menyatakan hal itu 1400 tahun sebelum mumi ditemukan. Kini, tubuh Firaun dipajang di Museum Mesir di Kairo. Ribuan orang datang melihat jasad raja yang dulu mengaku Tuhan. Penelitian medis menunjukkan tubuhnya bukan diawetkan secara biasa, tidak melalui pembalseman total. Para ahli bingung mengapa ia bisa tetap utuh. Tapi jawaban itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Sebelum manusia bisa meneliti DNA, sebelum laboratorium mengenal karbon, Allah telah menyatakan, "Hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran." Fir'aun bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan, jika tidak diiringi iman, akan membawa bencana. Kita hidup di zaman modern, tapi kadang kita menyimpan sifat Fir'aun, merasa paling benar, meremehkan orang lain, tak mau mendengar kebenaran. Sementara Musa adalah simbol dari keberanian, keyakinan, dan keteguhan hati.